Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan jelas merasakan sekelilingnya yang tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang setelah memasuki tingkat ketiga. Dia mengangkat kepalanya dan menatap jalur yang agak sepi jika dibandingkan dengan tingkat kedua. Dia tiba-tiba mencapai sebuah pemahaman tertentu. Tampaknya masih ada hanya sebagian kecil siswa di akademi dalam yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkat ketiga. Jika orang mengatakan bahwa pelatihan siswa di tingkat pertama dan kedua milik tingkat dasar akademi dalam, tingkat ketiga dan keempat harusnya milik mereka yang kekuatannya berada di tingkat menengah. Potensi kelompok siswa ini sangat besar. Mereka bisa menjadi anggota di puncak kapan saja. Adapun siswa yang bisa memasuki level kelima dan keenam, mereka kebanyakan adalah orang-orang yang telah melangkah ke level puncak dalam akademi dalam. Mereka adalah sekelompok orang kuat yang paling dihormati di akademi dalam. Saat pikiran ini melintas di hatinya, Xiaoyan memiliki kekuatan tertentu. Dia tertawa getir. Orang-orang kuat memang sebanyak awan di akademi dalam. Xiaoyan mendesah dengan cara ini di dalam hatinya. Pandangannya menyapu ke segala arah sebelum perlahan berjalan di sepanjang jalan dan memasuki ruangan. Tata letak tingkat ketiga dan tingkat kedua hampir sama. Oleh karena itu Xiaoyan tidak membuang waktu terlalu banyak. Dia mencari area kelas tinggi, menengah, dan rendah. Daerah kelas rendah secara alami adalah kelas yang ditinggalkan olehnya. Langkah kakinya berhenti sejenak ketika dia melewati tempat latihan tingkat menengah. Xiaoyan berdiri di depan latihan kelas menengah yang kosong dan ragu-ragu sejenak. Ekspresi kejam segera melintas di wajahnya. Dia tidak memasukinya. Sebaliknya dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju ruang pelatihan kelas tinggi. Kepahitan dan kesulitan seperti apa yang tidak dialami Xiaoyan saat pelatihan. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia telah bertarung dengan Mystic Cloud Sect yang telah mendominasi di Kekaisaran Jiama dan bahkan membunuh tetua pertama dari pihak lain. Berapa banyak dari mereka yang diberkati oleh surga di akademi dalam yang memiliki hasil pertempuran seperti itu? Xiaoyan tidak memiliki rasa takut bahkan ketika menghadapi Douzong Yunsan. Oleh karena itu dia tidak percaya bahwa dia akan dipaksa untuk menjadi yang tidak berguna dari sekelompok siswa yang seusia dengannya dalam akademi dalam ini. Xiaoyan melangkah maju dengan kakinya dan berjalan ke area pelatihan kelas tinggi. Segera banyak tatapan yang mengandung permusuhan yang terlihat sebagian ditembakkan dari segala arah. Xiaoyan mengabaikan tatapan iri. Tatapannya yang sama dingin dan acuh tak acuh perlahan menyapu sekelilingnya. Bahunya bergetar dan kekuatan bintang 7 Dadoshi benar-benar terlepas. Itu seperti badai yang datang menyapu. Merasakan kekuatan yang kuat yang meletus dari dalam tubuh Xiaoyan, beberapa ekspresi siswa di daerah kelas tinggi tanpa sadar berubah sedikit. Ketika mereka melihat Xiaoyan sekali lagi, ada kesungguhan tambahan dalam tatapan mereka. Di akademi dalam ini di mana yang kuat dihormati, bertindak dengan takut-takut akan menyebabkan orang lain memandang rendah Anda. Jika seseorang ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain, orang perlu menunjukkan kekuatan yang akan menyebabkan orang lain memberikan satu rasa hormat. Xiaoyan tanpa ekspresi, dia perlahan berjalan jauh ke area ruang pelatihan kelas tinggi. Pandangannya bergerak melintasi ruang pelatihan satu persatu.
Ada beberapa ruang pelatihan kelas lebih tinggi di lantai 3 daripada di lantai kedua. Xiaoyan telah menghitungnya. Ada total 38 dari mereka. Di antara ruang-ruang pelatihan ini, ada akomodasi pelatihan 20 orang. Dan yang hanya memungkinkan 1 orang untuk berlatih. Tatapan Xiaoyan menyapu ruang pelatihan kelas tinggi. Ada banyak ruang pelatihan di mana sebuah tag yang menyatakan bahwa seseorang menggunakannya digantung di sana. Namun Xiaoyan tidak terburu-buru. Langkah kakinya perlahan bergerak ke area yang lebih dalam. Ketika tatapannya hendak bergeser dari area yang terakhir dari ruang pelatihan kelas tinggi, tatapannya tiba-tiba berhenti. Dia mengamati ruang pelatihan di mana label kosong digantung dan diam-diam menghela nafas lega. Setelah itu dia dengan cepat berjalan ke dalamnya. Xiaoyan berjalan ke pintu masuk ruang pelatihan kelas tinggi dan menyentuh pintu dengan lembut dengan tangannya. Alisnya sedikit terangkat. Pintu ini yang tampak seperti papan kayu biasa dari jauh, sebenarnya memancarkan udara dingin. Jarinya dengan lembut mengetuknya dan memancarkan suara aneh yang jelas. Suara ini tidak berdering seperti yang dipancarkan oleh kayu. Sebaliknya itu seperti sejenis logam. Sepertinya ini dirancang sedemikian rupa karena Akademi Dalam khawatir bahwa orang-orang yang berlatih di dalam akan terganggu jika seseorang tiba-tiba menendang membuka pintu dan masuk. Itu mengakibatkan beberapa kecelakaan selama pelatihan. Gumam Xiaoyan. Xiaoyan merasakan ketangguhan pintu saat dia mendengar suara rendah dan dalam itu. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena ini adalah masalahnya. Dia tidak perlu khawatir lagi bahwa seseorang akan dengan paksa masuk dan mengganggu pelatihannya jika dia mencapai titik kritis dalam pelatihannya. Xiaoyan mendorong pintu dengan lembut dan perlahan-lahan berjalan melewati pintu. Saat dia menutup pintu, secara alami tidak menyadari keterkejutan dan ejekan bahwa beberapa siswa yang berjalan santai di sekitar tempat ini, mereka melihat Xiaoyan menutup pintu dengan erat setelah memasuki ruang pelatihan. Setelah itu ia mulai mengamati sekelilingnya. Ruang pelatihan ini jelas dimasukkan untuk 1 orang untuk berlatih. Di tengah-tengah ruang pelatihan, ada platform batu hitam yang hanya bisa menampung 2 orang yang duduk bersila. Apalagi ada meja dan kursi dan lain-lain ditempatkan di area lain. Bahkan ada tempat tidur yang disiapkan di sudut terjauh ruang pelatihan. Perawatan ruang pelatihan kelas tinggi di tingkat ketiga memang sedikit lebih baik daripada 2 tingkat di atas. Xiaoyan mendecakkan lidahnya dan memuji ketika dia melihat fasilitas ini di dalam ruang pelatihan. Dia berjalan menuju platform batu hitam dan akhirnya duduk bersila di atasnya. Xiaoyan menjentikan tangannya dan kartu kristal api hijau muncul di telapak tangannya. Dia melihat nomor di kartu kristal 103. Hanya dalam waktu singkat kurang dari 7 hari, energi api pada kartu kristal ini menyusut sepertiga. Tingkat penurunan semacam ini benar-benar menyebabkan Xiaoyan merasa malu. Jika aku terus menghambur-hamburkan seperti ini, aku khawatir bahwa energi api yang tersisa tidak akan mendukungku untuk waktu yang lama. Gumam Xiaoyan. Xiaoyan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia memasukkan kartu kristal api hijau ke lekukan di depannya. Cahaya redup melintas. Angka 103 itu langsung berubah menjadi 100. Seperti yang diharapkan, setiap kali seseorang turun 1 tingkat, energi api yang dibutuhkan meningkat 1 hari. Xiaoyan menghela nafas ketika dia melihat jumlah yang berkurang pada kartu kristal apinya. Level ketiga ini membutuhkan 3 hari energi api untuk berlatih selama 1 hari. Menara pemurnian ki api langit ini benar-benar pelahap yang tidak peduli berapa banyak orang yang memberinya makan. Karena saya sudah membayar biayanya, bukankah akan sangat disayangkan jika saya tidak berlatih untuk memulihkannya? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat bahu dan mengeluarkan 2 botol batu giok dari cincin penyimpanannya.
Dia melepaskan jubah hitamnya, mengungkapkan tubuh telanjangnya yang tampak agak kurus, tetapi menyembunyikan kekuatan ledakan. Xiaoyan mengambil botol giok yang berisi item seperti pasta berwarna merah gelap. Dia membalik tangannya dan sepotong batu giok muncul di dalamnya. Setelah itu ia menggunakannya untuk mencabut sekelompok pasta obat berwarna merah dari dalam botol giok. Aku ingin tahu seberapa gatalnya ketika salep roh api Ganoderma hijau menyebar di tubuh saya. Aku akan menahannya sekuat tenaga. Mata Xiaoyan menatap dengan penuh perhatian pada sekelompok pasta obat berwarna merah ini. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dengan keras dan melemparkannya ke dadanya yang telanjang. Setelah itu, dia menggunakan potongan batu giok untuk membentangkannya saat dia menggosokkannya ke seluruh bagian atas tubuhnya. Saat salep roh api Ganoderma hijau ini melilit tubuhnya, seluruh tubuh Xiaoyan menjadi terstimulasi dan waspada. Dia jelas bisa merasakan bahwa inderanya terhadap energi afinitas api di ruang pelatihan tiba-tiba menjadi sangat tajam. Dia bahkan tidak perlu menggunakan persepsi spiritualnya. Ketika dia menutup matanya, dia samar-samar bisa melihat energi berwarna merah pucat yang berulang kali melayang di dalam ruang pelatihan. Ini memang berguna. Hati Xiaoyan segera bersukacita ketika dia merasakan perubahan semacam ini. Sukacita belum menyebar ke wajahnya ketika sudut mulutnya tiba-tiba berhenti. Dengan cepat mengikuti ini, dia mengatupkan giginya dengan erat dan keringat kecil yang padat langsung menutupi dahinya. Apakah ini efek samping dari salep roh api Ganoderma hijau? Itu benar-benar mati rasa dan gatal. Benang angin dingin dilepaskan dari mulut Xiaoyan dari antara giginya yang terkatup rapat. Dia dapat merasakan bahwa kulitnya saat ini terasa seperti dipenuhi semut yang merayap di atasnya. Perasaan mati rasa dan gatal menyebabkan Xiaoyan yang tidak siap hampir keluar dari kondisi pelatihannya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia mengatupkan giginya dengan erat dan menempatkan salep roh api Ganoderma hijau di tangannya. Setelah itu dia mengambil botol giok dan menuangkan pil obat bulat berwarna hijau pucat darinya. Xiaoyan membuka mulutnya dan menjentikan pil obat ke dalam mulutnya. Tidak lama setelah pil roh angin memasuki mulutnya, itu berubah menjadi energi yang agak lincah dan murni yang bergerak di sepanjang tenggorokannya. Setelah itu Daoki yang beredar di dalam jalur Qi-nya tampak seperti seekor banteng liar yang tiba-tiba mengonsumsi obat saat mulai beredar liar. Saat dia merasakan suara aneh yang dipancarkan oleh Daoki dalam tubuhnya karena sirkulasi yang cepat, tangan Xiaoyan membentuk segel pelatihan. Dia perlahan menutup matanya. Setelah lebih dari 10 menit adaptasi, ia akhirnya memasuki kondisi pelatihannya. Ketika Xiaoyan memasuki kondisi pelatihan, orang bisa melihat fluktuasi yang tiba-tiba muncul di ruang pelatihan. Gelombang energi afinitas api diaglomerasi keluar dari udara tipis. Setelah itu mereka bahkan diaglomerasi menjadi gelombang energi pucat merah yang agak substantif. Energi seperti merah pucat zat ini mendesing dan beredar di atas kepala Xiaoyan. Setelah itu mereka tampaknya menerima kekuatan isap tertentu ketika mereka menabrak tubuh telanjang Xiaoyan. Menghancurkan energi tidak menyebabkan tubuh Xiaoyan bergetar. Sebaliknya energi itu tampaknya telah jatuh ke dalam jurang maut dan ditelan oleh Xiaoyan dengan cara yang sangat aneh. Saat gelombang energi pertama bergerak, energi yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di atas kepala Xiaoyan tiba-tiba mulai bertabrakan dengan Xiaoyan dengan cara yang tak henti-hentinya. Adegan yang sangat aneh ini muncul di dalam ruang pelatihan. Karena energi yang mengalir terlalu besar, tubuh Xiaoyan yang duduk bersila di plafon batu hitam sepenuhnya dibungkus bola energi cahaya pucat merah. Fluktuasi energi yang kuat itu seperti riak yang mulai dengan cepat menyebar di dalam ruang pelatihan. Di tengah riak-riak ini adalah Xiaoyan yang duduk bersila di atas plafon batu. Pada saat ini, Xiaoyan seperti lubang tanpa dasar yang memancarkan kekuatan hisap tanpa akhir, benar-benar menelan semua energi afinitas api yang sangat kaya di dalam ruang pelatihan.
Jika orang lain bisa melihat, itu sangat hampir menakutkan. Kemungkinan mereka akan sangat terkejut, sehingga mereka akan menatapnya dengan tatapan tertegun yang tercipta dari mata dan mulut mereka. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.